Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mas dan Mbak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran kali ini kita memasuki tema 7, subtema 1 dengan muatan bahasa Indonesia. Oke, disiapkan bukunya nggih. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks pidato. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan bukunya. Oke. Kita belajar pengertian pidato. Pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Coba teman-teman perhatikan gambar di samping. Di situ ada seorang bapak-bapak. Ada seorang bapak ya, maaf. Ada seorang bapak yang sedang berpidato. Nah, dan di situ juga ada yang mendengarkan. Saat pidato itu diperlukan orator dan audiensi. Apa itu orator? Orator adalah orang yang berpidato. Perhatikan. Jadi, bapak yang di atas panggung itu adalah orator. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Oke, jadi yang di bawah itu yang sedang duduk itu adalah audiensi. Orang yang mendengarkan orator berpidato. Ustazah ulangi, pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Teks pidato biasanya berisi tema-tema tertentu. Misalnya, teks pidato tentang peringatan Hari Gerakan 1 Juta Pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peringatan hari tersebut, kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaatnya. Kemudian, kita akan belajar menentukan konsep atau membuat rancangan pidato. Nah, nih, yang pertama kita akan menentukan tema. Tema yang kita pilih contohnya rencana program pos pelayanan terpadu. Pembicara, siapa pembicaranya? Yaitu Bu Sekar selaku Ketua RT. Siapa pendengar atau audiensinya? Warga Kampung Sentosa. Tempatnya di Balai Desa. Ini dia urutan pidatonya. Yang pertama, pembukaan. 2. Motivasi warga. 3. Menjelaskan pentingnya kesehatan. 4. Mengajak seluruh masyarakat untuk berperan serta. Dan 5. Penutup. Oke, jadi seperti ini ya, kita tentukan tema, pembicaranya, pendengarnya, kemudian tempat, serta urutan dari pidato. Nah, teman-teman juga bisa membuat, sebelum berpidato, membuat rancangan seperti ini. Kemudian, pada pembelajaran yang kedua, kita akan belajar tentang isi teks pidato. Nah, sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Jadi, ketika mau berpidato, kita harus paham dulu isi teks yang akan disampaikan. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian yaitu salam pembuka, kata sapaan, kalimat pembuka, isi kalimat penutup, dan salam penutup. Oke. Selanjutnya, kita akan mendalami lebih ya. Bagian yang pertama ada salam pembuka. Bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Jadi salam pembuka ini ada di awal. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang kedua adalah kalimat pembuka.
Bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, begitu. Yang ketiga, bagian ini adalah bagian yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pendengar. Bagian yang kelima adalah salam penutup. Bagian salam penutup ini adalah bagian akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Contohnya, selamat pagi, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Insya Allah mudah. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai imbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Jadi, pidato itu tujuannya untuk memengaruhi para pendengar untuk berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Nah, berikut adalah langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Contohnya 17 Agustus, Hari Kesehatan, misalnya. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Oke, jadi ketika kalian mau mengumpulkan referensi, bisa bertanya. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato seperti tadi, ya. Disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Karena pidato ini adalah resmi, jadi harus menggunakan bahasa yang baku. Yang kelima, latihan membacakan pidato. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Jadi dalam berpidato itu tidak datar ya, menyampaikannya harus penuh intonasi. Nah, berikut contoh struktur teks pidato. Pertama, ada salam pembuka. Ada selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lain sebagainya. Nah, bagian yang kedua adalah kalimat pembuka atau pokok-pokok pembuka. Ini ada yang terhormat Bapak, Ibu guru, dan teman-teman semua. Salam sehat untuk kita semua. Ini ada isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Ini ada bagian isi, masih bagian isi. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi, karena dari pohon oksigen berasal, dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas.
Salah satu pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Perlu diketahui, manfaat hutan bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut air laut atau abrasi dan menjaga kualitas air agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Nah, ini adalah bagian kalimat penutup atau pokok-pokok penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf atas perhatian Bapak dan teman-teman. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, bagian salam penutup. Selamat pagi. Atau wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian teman-teman. Tuh tentang teks pidato. Apabila teman-teman masih belum paham, bisa bertanya kepada Ustazah. Demikian pembelajaran kali ini. Ustazah mengucapkan terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.